Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Mimin AR30. Kali ini, saya akan membawakan spoiler Swallow Star Season 3 versi novel. Tanpa banyak cocok, yuk langsung disedot. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam kegelapan yang luas, ada keheningan. Jembatan itu membentang jauh ke dalam kegelapan. Hati Luo Feng terasa sejuk, namun membara dengan semangat juang. Penjaga ke-21 harusnya telah menyelesaikan hukum ruang angkasa, pikir Luo Feng. Bahkan Kaisar Puncak, atau Kaisar Batas, atau Kaisar yang tak terkalahkan, mereka sebagian besar terjebak di level ke-20 ini. Bahkan Truyan dengan banyak teknik dan sumber dayanya bisa menandingi bahkan seorang kesatria, namun dia masih tidak bisa menyelesaikan langkah ini. Langkah satu ini berarti melangkah ke surga. Tingkat ke-20 hingga ke-21 mungkin tampak seperti hanya satu langkah, namun kesulitan dari satu langkah ini tidak lebih rendah dari gabungan 20 tingkat pertama. Saat ini, Luo Feng telah melambat. Ujung jembatan tepat di depannya ada lubang hitam berdiameter 2 meter yang menyebabkan ruang di sekitarnya robek. Sejumlah besar fragmen ruang mengelilinginya. Setiap 3 tingkat dari jembatan surgawi adalah lingkungan baru. Tingkat 19 hingga 21 adalah lingkungan lubang hitam. Dan terbang keluar sebelumnya memungkinkanku untuk melihat lubang hitam. Gumam Luo Feng sambil melihat lubang hitam itu. Pilih lawanmu, petarung, pengendali, atau ilusionis. Pilih satu dan jika kamu mengalahkannya, kamu akan melewati level 21 dan menjadi seorang kesatria. Sebuah suara bergema dari dalam lubang hitam. Luo Feng memegang persenjataan dewa binatang itu, berkata langsung. Pengendali. Siu. Sebuah titik hitam besar tiba-tiba melayang di atas, membentuk sosok manusia. Dia ditutupi baju besi hitam dan memakai topeng. Dia membawa pedang besar di punggungnya. Pedang besar ini sebenarnya terbentuk dari banyak pecahan. Itu adalah senjata roh khusus. Yang mulia Luo Feng, bertemu dengan penantang penguasa sektor adalah kehormatanku, kata penjaga itu. Dia berdiri di atas lubang hitam dan melayang. Bertempur melawan penjaga ke-21 adalah kehormatanku juga. Luo Feng menjawab sambil tersenyum. Saya harus mengatakan, tanpa sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa, Anda tidak akan lulus levelku. Namun, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan hukum luar angkasa yang lengkap. Setelah melewati level sebelumnya, kamu seharusnya sudah tahu bahwa aku tidak dapat menggunakan persenjataan dewa binatang. Aku tahu, kata Luo Feng mengangguk. Yang mulia, silakan bergerak. Setelah saya menyerang, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Penjaga itu tertawa dan tampak hormat. Kalau begitu, terima seranganku, kata Luo Feng yang sama sekali tidak sombong. Persenjataan dewa binatang segera menembakkan pecahan yang dijiwai dengan ukiran hukum di dalamnya, membentuk puluhan ribu benang yang terjalin dengan cepat. Luo Feng menatap lawannya, kemauan yang kuat dan energi dunianya memicu banyak fragmen. Setelah itu dewa binatang sepanjang 100 meter muncul. Melolong, dewa binatang menjadi berkacaya dan menyerbu penjaga saat ruang di sekitarnya terkoyak. Segel! Penjaga itu menunjuk ke dewa binatang yang melolong. Ikatan tak berbentuk yang kuat langsung turun. Dewa binatang yang bergegas ke depan tiba-tiba berhenti, dan Luo Feng yang mengambang di kejauhan juga terjebak. Kekuatan penyegelannya kuat, bahkan dewa binatang pun tertahan. Luo Feng terkejut karena tidak percaya. Kekuatan hukum ruang angkasa melebihi imajinasimu, kata penjaga yang sangat anggun. Kamu harus merasa bangga bahwa kamu berhasil mencapai level ini. Namun, undang-undang luar angkasa yang lengkap bukanlah sesuatu yang kamu bisa. Apa?
dia tampak kaget kepada Luo Feng. Tatapan Luo Feng dipenuhi dengan kegilaan. Pembuluh darah di wajahnya berkedut ketika dia mencapai batas saat menerima warisan hidup atau mati saat itu. Dia hanya melepaskan amplifikasi energi rohnya, dan dia bahkan tidak mendorong kemauannya hingga batasnya. Tapi kali ini, dia melepaskan hingga batasnya. Cambuk ekor, hancurkan! Luo Feng melolong. Dia mengendalikan energi dunianya dan menuangkan kehadiran dewa binatangnya yang telah dilatih selama bertahun-tahun ke dalam dewa binatang. Pada titik ini, proyeksi dewa binatang tampak seperti hidup. Ia bahkan tidak melolong, hanya mengibaskan ekornya dengan kuat. Ruang sekitar bergetar. Ekor dewa binatang tampak lambat tapi bergerak dengan mantap. Dengan gemuruh, ruang tertutup itu benar-benar hancur berantakan. Menyaksikan itu, penjaga yang anggun sebelumnya langsung berubah menjadi ganas. Dia tidak lagi anggun karena pedang besar di punggungnya menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke udara, membentuk pedang busur besar. Pedang busur ini menebas Luo Feng, menciptakan sobekan besar di ruang sekitarnya. Luo Feng mengendalikan dewa binatang untuk bertahan. Cring! Meskipun kecepatannya lambat, pedangnya menembas melewati seluruh dewa binatang, menyebabkannya hancur. Setelah itu, kecepatannya kembali melonjak. Luo Feng tidak dapat melarikan diri dari tebasan ini, sehingga itu menghancurkan inti kehidupan Luo Feng. Luo Feng pun mati, dia pun gagal. Melihatnya lenyap, mata penjaga sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkata dengan lembut, "Kekuatan kemauan yang menakutkan untuk benar-benar memaksaku menggunakan teknik membunuhku. Bahkan para kesatria yang telah melewati level 21 sangat sedikit yang memiliki kemauan seperti itu, dan dia hanya seorang penguasa sektor." Sementara itu, di wilayah tengah jembatan surgawi, penjaga Bevin menyaksikan pertempuran Luo Feng di layar. Dia awalnya ingin tersenyum dan bercanda dengan Luo Feng karena ini adalah sesuatu yang menurutnya menarik. Namun ekspresinya berubah dengan sangat cepat. Segel. Dia benar-benar berhasil menembus segelnya. Dia bahkan memaksa penjaga untuk menggunakan teknik pembunuhannya. Penjaga Bevin tertegun dan mulutnya terbuka lebar. Di kota Primal Chaos, tempat tinggal Luo Feng, Truyan duduk diam di halaman rumahnya menghadap Luo Feng yang akhirnya membuka matanya. Hahaha. Luo Feng, selamat telah melewati Gunung Langit Primal dan Jembatan Surgawi tingkat 20, kata Truyan sambil memeluk botol anggur kera api ungu. Aku masih mengira kamu akan berhenti tepat setelah Gunung Langit. Aku tidak berharap kamu pergi mencoba Jembatan Surgawi. Penjaga ke-21 sangat kuat kan? Dia memang sangat kuat. Segelnya saja sudah tidak masuk akal, kata Luo Feng sambil mengangguk. Tentu saja dia kuat, Truyan tertawa. Teknik hukum ruang angkasa kita dapat dibagi menjadi teleport, membunuh, dan segel. Ini adalah 3 perbedaan, dan karena kita harus melatihnya secara individual, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Hanya ketika mereka digabungkan sepenuhnya, mereka akan menjadi lengkap. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Segel hukum luar angkasa yang lengkap itu adalah segel yang sebenarnya. Para kesatria dapat dengan mudah menggunakannya pada abadi yang normal. Secara keseluruhan, hanya memahami satu sisi dibandingkan dengan keseluruhan hal memiliki perbedaan ribuan kali, persis seperti tubuh dewa. Kaisar manusia kita bersama dengan pemahaman mereka tentang hukum, jumlah energi dewa stabil yang dapat kita kumpulkan hanya 100.000 kali dari energi penguasa sektor. Namun saat kita menjadi seorang kesatria, menggunakan hukum ruang angkasa yang lengkap, tubuh dewa yang dikumpulkan jauh melebihi milik kita. Hanya perbedaan itu, dengan perbedaan dalam pemahaman hukum, penguatan jiwa, evolusi genetik, dan penguatan tubuh dewa, harta, teknik, secara alami akan jauh lebih kuat daripada kita para kaisar. Menciptakan perbedaan besar dalam level. Tentu saja, beberapa makhluk spesial seperti 7 pedang dan aku, dengan harta karun sejati, kita bisa melebihi kesatria normal dengan teknik yang kita ciptakan dan pertemuan khusus. Hanya karena ini,
aku berhak dianggap sebagai kaisar tak terkalahkan yang mampu melarikan diri dari kesatria. Namun, itu hanya untuk bertahan hidup. Luo Feng mengangguk. Pemahaman di tingkat ke-20 masih terfragmentasi, tetapi hukum ruang angkasa yang lengkap jauh lebih kuat. Jangan khawatir tentang ini. Hanya dalam 10.000 tahun yang singkat, Anda telah membuat nama yang sebanding dengan 7 pedang dan sangat dekat denganku. Anda cukup mengesankan. Jika Anda keluar dan mendengarkan, Anda akan menyadarinya. Sekarang semua orang di kota Primal Chaos sedang mendiskusikanmu. Truyan tertawa. Namun, siapa yang peduli apa yang terjadi di luar? Tugasmu sekarang adalah minum bersamaku dan merayakannya. Tidak ada yang bisa menyeretku pergi. Aku akan minum bersamamu. Beri aku lebih banyak, kata Luo Feng. Truyan menatap dan memeluk anggurnya. 1 cangkir sudah cukup untuk diminum. Namun kamu ingin minum lebih banyak. Mari kita nikmati perlahan-lahan. Saya mengerti. Luo Feng tersenyum. Pada saat ini, ambisi, pemahaman hukum, teknik, dan yang lainnya dikesampingkan. Yang ingin dia lakukan hanyalah bersantai dan minum sampai dia mabuk. Waktu pun berlalu. Luo Feng yang berbaring di tempat tidurnya membuka matanya. Setelah itu dia duduk. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, perasaan mabuk sungguh luar biasa. Ini hal yang langka untuk dinikmati. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Ini adalah halaman di dalam kediaman Truyan. Semangat bertarungnya kini melonjak. Angin bertiup saat dia melihat hukum yang terlihat berputar di langit. Saya merasakan kejelasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan semua masalahku lenyap. Kumam Luo Feng yang berjalan keluar dari halaman dan berjalan di sekitar kediaman Truyan, bertemu dengan banyak murid dan mengobrol dengan mereka untuk sementara waktu. Dia secara bersamaan mengirimkan benang kesadaran ke alam semesta virtual untuk memulai urusannya. Di Gunung Yuxiang, Villa Luo Feng. Sebelum aku pergi ke bintang neraka es, lebih baik aku bersiap dengan baik. Luo Feng duduk di mejanya dan merenung. Ada total 5 buku manual 9 volume, dan dia sudah memperoleh 2 di antaranya. 3 lainnya berada di 3 wilayah rahasia terpisah. Menurut petunjuk yang dia dapat, di level penguasa sektor, dia bisa mendapatkan yang pertama, dan itu berada di dalam bintang neraka es. Dari informasi yang diberikan gurunya, dia tahu betapa berbahayanya tempat ini. Saat perburuan di Menara Bintang, saya memiliki 46 pertempuran. Aku mendapat total harta senilai 2,86 triliun elemen campuran. Aku juga mendapat menara pemisah, jaring es, dan harta sejati jam kuno, pikir Luo Feng. Namun, saya tidak bisa menjual ketiga harta karun itu karena akan sulit untuk membelinya kembali. Yang lainnya bernilai 2,86 triliun bersama dengan lebih dari 300 miliar poin kontribusi dan 100 miliar poin dari Gunung Langit Primal. Bagaimana saya harus menggunakannya? Luo Feng merenung. Tanpa ragu, dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, dia harus meninggalkan beberapa kartu truf untuk keluarganya. Dan terakhir, dia harus memperkuat tim prajurit kecilnya. Dia memiliki total 13 prajurit di bawahnya sekarang. Saat dia merenung, Babata berteriak di bahunya. Luo Feng, ada surat. Ini dari pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota? Luo Feng terkejut. Segera mengetuk udara, layar muncul, dan surat muncul di hadapannya. Luo Feng mengetuk sekali lagi dan membaca surat itu. Detailnya cukup panjang. Intinya adalah, Anda tidak dapat mengungkapkan rahasia Kaisar Sungai Pedang. Saat itu, 108 manajer aliansi Hong mungkin secara resmi mengundang Anda ke dalam aliansi, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki hak untuk melihat rekaman Anda. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu bahwa kamu adalah Sungai Pedang. Meskipun kamu bisa memasuki aliansi sebagai Sungai Pedang nanti, ini tidak membuktikan bahwa kamu adalah Sungai Pedang. Karena aliansi memiliki praktiknya sendiri, kaisar manapun dapat diundang langsung ke aliansi tanpa harus berdiskusi. Bahkan 108 manajer, mereka mungkin semua
mengira Sungai Pedang adalah kaisar lain yang diundang. Identitas anggota aliansi semuanya dirahasiakan. Karenanya 108 manajer tidak bisa mendapatkan informasi terperinci. Sehingga saat Anda melewati Gunung Langit Primal penguasa sektor, Anda dapat segera memasuki aliansi. Saya akan mengatur lokasi khusus untuk Anda di dalamnya. Setiap kali Anda memasuki aliansi, Anda dapat memilih apakah Anda akan masuk sebagai Sungai Pedang ke distrik kecil Anda atau sebagai Luofeng di tempat baru. Adapun identitas Luofeng, Anda memiliki status dan hak istimewa yang sangat tinggi. Selama Anda tidak membuat kesalahan, aliansi Hong tidak akan pernah mengungkapkan identitas Anda. Anda harus ingat, Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda sebagai Sungai Pedang untuk saat ini. Rincian suratnya cukup panjang, dengan peringatan yang sangat berat. Jelas bahwa pencapaian Sungai Pedang memang mengejutkan pemimpin kota. Aku akan memiliki dua identitas mulai sekarang, Sungai Pedang dan Luofeng. Luofeng menertawakan surat itu. Kamu harus bangga. Pemimpin kota secara pribadi mengatur agar kamu memiliki dua identitas dalam aliansi Hong. Pebata di bahunya berteriak keras. Identitas Sungai Pedang Anda benar-benar mengejutkan. Karena kekuatan sejati Anda jauh melebihi banyak kaisar batas. Itu bahkan mendekati 7 pedang dan Level. Saat itu ketika saya mengikuti gurumu di sekitar alam semesta, kami menghormati prajurit seperti Anda. Dan kami tidak berani menyinggung prajurit seperti itu. Mendengar itu, Luofeng tercengang. Huyanbo, dia segera mengingat. Huyanbo terbunuh saat itu oleh seorang abadi. Dia ingat bahwa dia harus membantunya membalaskan dendam. Pabata, dulu siapa yang membunuh penguasa planet Yunbo? Luofeng bertanya. Kamu tidak ingin mengatakannya dulu. Sekarang aku yakin kamu bisa memberitahuku. Luofeng, apakah kamu akan membalas dendam untuk Tuan? Tanya Pabata dengan sangat bersemangat. Luofeng mengangguk. Setelah aku membuat persiapan dengan harta karun di kota Primal Chaos, aku akan mengunjungi rumahku. Setelah selesai, aku akan menuju ke bintang neraka es. Di sepanjang jalan, aku akan membalas dendam untuk guru. Hahaha, jika kamu pergi sekarang, itu akan sangat mudah, kata Pabata. Dulu pembunuhnya adalah seorang master jiwa kaisar rendah. Dia disebut Sualuopu atau kaisar tangan iblis. Untuk kekuatannya sekarang, aku tidak terlalu yakin. Hanya beberapa puluh ribu tahun telah berlalu. Dia seharusnya tidak tumbuh terlalu banyak. Tangan iblis Sualuopu, Luofeng bergumam. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Pertama-tama, aku akan pergi ke kota aliansi Hong dan menjual serta membeli item. Setelah itu, aku akan meneliti tentang dia. Saat ini, di alam semesta virtual, kota aliansi Hong, ada banyak distrik kecil di dalam kota, dan setiap distrik memiliki paling banyak 10.000 tempat tinggal. Ini distrik baruku. Luofeng keluar dari tangga dan melihat keluar. Luofeng, bagaimana kabarmu, Yang Mulia Luofeng? Dua panggilan terdengar. Luofeng berbalik untuk melihat satu manusia dan pejuang ras lainnya berjalan berdampingan. Manusia itu berambut biru pendek dan matanya juga biru. Dia mengenakan baju besi sederhana dan wajahnya memiliki ukiran biru yang tidak stabil. Senyumnya juga ramah. Kamukah Kaisar Api Impian? Luofeng tercengang. Gurumu Truyan dulu juga ada di distrik ini. Sekarang dia ada di tengah kota. Dia tersenyum. Yang Mulia Luofeng, ini adalah salah satu dari 3 distrik teratas kota aliansi Hong. Semua kaisar terkuat ada di sini. Prajurit ras lain yang berada di sampingnya juga berbicara. Api Impian memperkenalkan. Ini adalah Kaisar Nancy dari ras Duoma. Dia adalah kaisar paling luar biasa dari generasi muda dalam rasnya. Kaisar Nancy menimpali. Itu terlalu berlebihan untuk memujiku di depan Yang Mulia. Aku malu. Luofeng melihat dengan cermat ke Nancy karena dia pasti pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Orang yang haus darah benar-benar terlihat begitu sederhana, pikir Luofeng.
Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Yang satu sangat ramah, sementara yang lain ganas. Namun mereka adalah pasangan hidup atau mati. Betapa menariknya. Distrik kecil ini sepertinya benar-benar ada banyak prajurit yang kuat, pikir Luo Feng. Dia berjalan di sekitar distrik. Jumlah makhluk absolut jauh melebihi distrik Sungai Pedang. Itu memiliki total lebih dari 8.000 prajurit dengan hampir 1.000 kaisar batas. Dan ada beberapa makhluk menakutkan lainnya seperti api impian, Nancy, dan sebagainya. Nama Luo Feng sangat besar sekarang. Siapapun yang bisa melewati Gunung Langit Primal akan menjadi makhluk yang menakutkan. Bahkan api impian dan Nancy bersikap sopan padanya, apalagi kaisar lainnya. Luo Feng melihat-lihat seluruh jalan dan menjadi terbiasa dengannya. Setelah orang lain tahu bahwa Luo Feng ada di distrik ini, dia kembali ke vilanya sendiri di Gunung Yuxiang, mulai merencanakan apa yang harus dilakukan dengan rampasan pertempurannya. Setelah tinggal di kota Primal Chaos selama lebih dari sebulan, dia hanya menyimpan beberapa harta dari pertempuran, seperti beberapa item yang baik untuk pemulihan tubuh abadi dan yang lainnya. Kemudian, dia menjual segala sesuatu yang lain dan mulai berbelanja besar-besaran untuk timnya, keluarganya, dan dirinya sendiri, sampai hanya tersisa sekitar 100 miliar. Baru saat itulah dia meninggalkan kota Primal Chaos dengan senang hati. Di tata surya, istana megah mengambang di angkasa melindungi bumi. Istana ini jauh melebihi ukuran bumi. Dalam level pertamanya, ada jalur tetap yang menghubungkan camp perusahaan alam semesta virtual dengan camp kabak besar, bank pertama semesta, bank galaksi semesta, dan aliansi tentara bayaran semesta. Tiba-tiba, salah satu jalur diterangi dengan cahaya. Seseorang telah datang. Seseorang dari perusahaan semesta virtual akan datang. Tim penjaga yang terdiri dari 10 penguasa sektor semuanya menyambut dengan hormat. Mereka semua memandang dengan rasa ingin tahu pada pemuda lapis baja hitam yang berjalan keluar sendirian. Yang mulia Luo Feng. Para penguasa sektor segera mengenalinya. Mereka semua membungkuk dengan hormat. Luo Feng mengangguk dan menatap mereka. Anda telah menjaga tata surya selama 10.000 tahun. Apakah ada yang istimewa? Tidak ada, semuanya normal. Penguasa sektor terkemuka menjawab dengan hormat. Luo Feng mengangguk dan berteleportasi, menghilang dari pandangan. Teleportasi? Wah, hanya penguasa sektor. Namun dia bisa berteleportasi. Dia benar-benar terlalu mengesankan. Apa kau tidak tahu? Dia baru saja melewati Gunung Langit Primal penguasa sektor. Kudengar, siapapun yang melewatinya akan mendapatkan hadiah 100 miliar poin. 100 miliar? Saya bahkan belum mendapatkan 100 elemen campuran. Kelompok itu semua tertegun. Di angkasa di atas bumi, Luo Feng muncul, berbalik untuk melihat istana megah di tata surya. Dia menghela nafas. Setelah itu dia bergegas ke atmosfer. Ini bumi, menyerbu. Tolong identifikasi dirimu. Sebuah kapal kecil tiba-tiba muncul di atmosfer. Dia mengirimkan riak tajam yang menembus bumi menggunakan bahasa alam semesta. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng mengerutkan kening. Setelah itu dia menggunakan energi dunia untuk memeriksa dengan cepat, menutupi seluruh bumi. Ada banyak kapal kecil seperti itu yang tersembunyi di seluruh bumi dan juga di atas Samudra Atlantik, Pasifik, dan yang lainnya. Banyak istana apung mewah berdiri di sana. Di dalamnya semua jenis ras, manusia bersayap, manusia kera, dan yang lainnya semuanya hidup. Sudah sangat berubah, gumam Luo Feng. Ketika saya menjadi kekuatan sejati, saya pasti akan mengambil kembali bumi. Luo Feng berpikir. Bahkan jika saya harus membayar harga yang sangat mahal, saya pasti akan mengambilnya kembali. Tolong, identifikasi dirimu. Kapal kecil itu melanjutkan berkata. Luo Feng mengerutkan kening dan meliriknya. Dia meraung. Pergilah! Suaranya melesat seperti gelombang kejut, langsung menghancurkan kapal dan meninggalkannya dalam pecahan. Aku tahu kamu bisa melihatku. Luo Feng berdiri di sana dan berkata dengan dingin. Tapi ingat, ini adalah bumi dan kita memiliki setengahnya.
Saya Luo Feng datang ke bumi, bukan untuk Anda awasi. Saya harap ini tidak akan pernah terjadi lagi. Siu, dia bergegas turun. Di bumi, di dalam kota terapung yang besar, tinggal ratusan juta penduduk. Di dalam gedung pencak langit tertentu, ini adalah markas besar para imigran. Di dalam ruang kendali berdiri dua pria parubaya dan seorang wanita. Mereka semua menyaksikan layar. Di atasnya ditampilkan Luo Feng berbicara di udara. Luo Feng itu benar-benar arogan. Pria bersayap lapis baja hijau itu berkata dengan dingin. Apa masalahnya? Dia hanyalah murid dari pemimpin kota Primal Chaos. Apa dia tidak tahu bahwa mereka yang telah pindah ke sini berada di bawah dojo kapak besar dan orang-orang perusahaan semesta virtual juga, dan banyak yang memiliki master alam semesta di belakang mereka. Bumi adalah keranjang pengasuhan khusus. Setiap slot untuk dipindahkan ke sini. Bumi adalah keranjang pengasuhan khusus. Setiap slot untuk dipindahkan ke sini sangat mahal. Banyak master alam semesta telah membayar harga untuk membiarkan elit mereka datang ke bumi. Dan status yang dibutuhkan untuk sampai ke sini sangat tinggi. 4 pria parubaya bersenjata lainnya berkata, kendalikan dirimu. Luo Feng adalah murid dari pemimpin kota. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu. Dia baru saja melewati gunung langit primal. Dia mungkin akan menjadi seorang kesatria. Meskipun mereka yang datang ke sini memiliki latar belakang yang besar, latar belakang hanyalah latar belakang. Itu tidak mewakili kekuatan mereka. Ketika Luo Feng menjadi seorang kesatria, menurutmu, apakah kamu bahkan bisa menahan pukulannya? Lagi pula, aku masih seorang kaisar. Setidaknya saat ini, aku masih bisa menghadapinya. Pria lapis baja hijau itu berkata dengan dingin. Diam! Wanita itu memerintahkan. Ada perintah tegas yang melarang menantang Luo Feng. Pria lapis baja hijau melihat melalui kaca ke laut di bawah. Benar-benar planet yang indah, namun dimiliki oleh sampah. Kita seharusnya membunuh Luo Feng saat itu. Lalu bumi akan menjadi milik kita. Diam, wanita itu memerintahkan. Jika kamu ingin mati, jangan seret kami. 4 pria bersenjata lainnya berbalik dan pergi. Di Asia, kota Yangzhou, kediaman Luo Feng. Tempat tinggal ini memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Kaya akan makna dan sumber daya. Sejak menerima kabar Luo Feng kembali, eselon atas dan elit semua bergegas kembali. Semua ingin melihat Luo Feng. Scene berganti. Saya tidak menyangka bahwa rumah yang saya tinggali saat itu masih baik-baik saja. Lihat, ini adalah tata letaknya dulu. Bahkan sekarang masih sama. Kata Luo Feng yang berjalan bersama istri dan kedua putranya. Kami tetap seperti ini selama 10.000 tahun. Tentu saja masih seperti itu. Canda Susin. Luo Feng cueku tertawa. Hanya ekspresi Luo Hai yang tidak terlalu senang. Luo Hai, Luo Feng memandang putranya. Iya ayah, jawabnya. Apa ada masalah? Luo Feng bertanya. Tidak, hanya saat kembali ke bumi, itu membuatku kesal. Luo Hai berkata dengan tidak senang. Di sampingnya, Susin mengernyit padanya, membungkamnya. Bicaralah, Luo Feng berkata langsung. Para imigran itu, dia mengamuk. Ketika saya kembali, saya membawa kapalku langsung ke bumi dari luar angkasa. Mereka benar-benar menghentikanku. Saya masih ikut dengan mereka pada awalnya untuk membawaku ke kota terapung mereka dan mengunciku di sana selama setengah hari. Baru kemudian seseorang datang memberitahuku bahwa itu adalah kesalahan. Ini jelas semua adalah bagian dari rencana mereka. Itu dianggap baik-baik saja. Luo Feng menghela nafas. Saudaraku, kamu baru tinggal di sini selama ini. Kamu hanya tahu sedikit tentang masalah keluarga. Ketika ia menghilang selama lebih dari 6.000 tahun, ini sama sekali bukan bumi kita. Itu murni wilayah imigran. Mereka semua datang ke tanah kami seolah kami adalah barang. Semua bertingkah sombong, tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami. Siapa di antara kita yang berani main-main dengan mereka? Tidak ada. Kita hanya bisa menelan harga diri kita. Namun terlepas dari semua ini, mereka masih belum berani mengusir kita, kata Luo Feng sambil menghela nafas.
Mengganggu kalian semua? Ekspresi Luo Feng berubah. Saat itu, dia telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan semesta virtual. Itu menyatakan dengan jelas bahwa imigran mengambang tidak boleh mengganggu kehidupan manusia di bumi. Namun sekarang mereka mengintimidasi. Ayah, kesepakatan yang kau tanda tangani sebelumnya juga mengatakan itu pada kami. Luo Ping menggelengkan kepalanya. Tapi tidak ada gunanya. Terlepas dari semua itu, mereka masih sombong dan kurang ajar, menindas kita penduduk bumi. Tapi mereka semua bilang, mereka hanya berteman dengan kita, tidak mengganggu hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan? Sulit untuk menjelaskan hal seperti itu. Ekspresi Luo Feng menjadi jelek. Luo Feng, Susin berkata dengan lembut. Semua imigran ini memiliki latar belakang yang besar. Mereka terlibat dengan keluarga super di alam semesta. Ku dengar banyak dari mereka yang langsung dari eselon atas dojo kapak besar dan perusahaan alam semesta virtual. Apakah dengan begitu mereka berani menyinggung banyak dari kita? Kata Luo Feng. Luo Feng, tenanglah, kata Susin. Tenang, aku tidak akan gila. Banyak pikiran melintas di benak Luo Feng. Ayah, sejak kau melewati Gunung Langit Primal, mereka sebenarnya sudah sedikit mengendalikan diri. Tidak terlalu berlebihan, kata Luo Ping. Apa maksudmu? Tidak terlalu berlebihan? Mereka seharusnya tidak berhak menggertak kita. Luo Feng mengerutkan kening. Meskipun dia sangat marah, saat ini dia belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kembali dan istirahatlah, biar ku pikirkan ini, kata Luo Feng. Luo Ping dan Luo Hai bertukar pandang dan pergi, meninggalkan Susin bersama Luo Feng. Saat mereka berjalan pergi, Luo Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudaraku, mengapa kamu memberitahu ayah tentang masalah ini? Dia baru saja menerima warisan hidup atau mati dan kembali dengan selamat. Namun kamu berbicara tentang hal-hal seperti itu. Bukankah itu benar-benar membahayakan ayah? Apakah kamu tidak tahu betapa mengerikan latar belakang para imigran ini? Aku tidak tahan lagi, kata Luo Hai lemah. Tidak tahan? Berapa kali Anda kembali selama bertahun-tahun? Anda telah menjelajahi alam semesta begitu lama, dan Anda sekarang menjadi penguasa sektor dengan banyak harta dan teknik yang disiapkan ayah untuk Anda. Anda sendiri juga kuat. Untuk keselamatan Anda, Ibu bahkan menyiapkan bentuk kehidupan tanaman abadi untuk Anda. Belum lagi kekuatan Anda. Hanya dengan pelindung Anda, pejuang mana yang berani mengacaukan Anda? Tapi ayah berbeda denganmu. Dia adalah pilar keluarga Luo kita. Dia adalah pilar bumi. Semakin kuat dia tumbuh, semakin banyak kecemburuan yang akan terjadi. Dia telah diawasi oleh banyak ras lain di alam semesta, dan semuanya ingin membunuhnya. Tidak bisakah kamu membiarkan dia rileks ketika dia kembali? Itu hanya pembulian. Kita yang diintimidasi di sini baru saja menanggungnya. Selama ayah terus menjadi lebih kuat, mereka yang melakukannya akan kehilangan nyali mereka, kata Luo Ping sambil menatap adiknya. Sebagai anggota keluarganya, kita seharusnya tidak mengganggunya. Ayah sudah cukup lelah. Luo Hai menyesal. Aku hanya tidak tahan. Luo Ping menggelengkan kepalanya. Dunia berjalan seperti ini. Tinju siapapun yang lebih besar, itu yang lebih kuat. Para imigran itu banyak memiliki latar belakang yang menakutkan. Kudengar mereka terhubung langsung ke eselon atas perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar. Dengan statusnya seperti itu, pangeran mana yang akan mempertimbangkan kita? Mereka hanya waspada terhadap ayah. Luo Hai mengangguk. Tunggu saja sampai ayah menjadi makhluk absolut. Mereka semua akan mengikuti dengan patuh. Luo Ping menghela nafas. Dia tidak ingin ayah mereka melakukan sesuatu sekarang. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya. Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham ya.